Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh Jaya Properti, agennya Properti Purworejo. Untuk kali ini saya akan membahas untuk bisa nggak sih mas, seorang yang bermasalah biaya checking itu bisa mengajukan KPR. Jawabannya ini menurut saya sendiri ya teman-teman. Jadi ada iya dan tidaknya. Mungkin tidak saya jelaskan untuk tidaknya, karena seorang yang sudah bermasalah untuk di biaya checking itu pertimbangan bank itu pasti karena di awal rekodnya itu sudah pernah bermasalah teman-teman untuk bank. Jadi bank itu juga punya track record juga untuk riwayat pengajuan banknya seorang yang pernah bermasalah biaya checking. Jadi mungkin dia pernah ada masalah untuk di seandainya ya, contoh teman-temannya pengambilan kendaraan, contohnya motor, mobil, ataupun mungkin yang barang sepele, contohnya kayak laptop ataupun HP itu bermasalah juga sekarang teman-teman, karena itu untuk rekod untuk di checking juga sudah terbaca. Jadi banyak konsumen saya juga itu ada kejadian ini mungkin sepele teman-teman. Jadi angsuran untuk beli laptop itu dia pembiayanya lewat online, jadi hanya 350.000. Itu pun bermasalah teman-teman. Akhirnya biaya checkingnya kena teman-teman, karena bank itu tidak mau tahu dia mau biaya checkingnya kenapa, karena yang dicek biaya checkingnya itu ya persen itu. Nah, jadi seandainya dibuka track recordnya untuk mungkin di pinjaman dia kena mungkin hanya cuma 350.000 seandainya, itu juga bermasalah teman-teman, karena bank itu tidak mau tahu seperti itu. Tapi untuk pembersihan itu beberapa metode itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang langsung datang bersangkutannya, saya punya di pernah ada bermasalah di pembelian laptop sebenarnya, ada tahu tokonya itu dilunasi, nanti kita juga bisa untuk cek di OJK juga untuk pembersihan itu bisa, cuma kan memerlukan waktu juga. Sama juga dengan mungkin mobil, motor atau yang lainnya sama seperti itu teman-teman. Jadi itu yang kadang-kadang kita hati-hati. Banyak konsumen yang pengajuan KPR itu yang sanggup sebenarnya teman-teman, pendapatannya lebih dari cukup untuk pengajuan angsuran. Cuma karena di track recordnya yang awal dulu pernah bermasalah untuk pengajuan mungkin angsuran cicilan motor atau mobil atau yang lainnya, itu bermasalah teman-teman. Apalagi yang bermasalah nanti karena biaya checking ini mencakup untuk satu kalau saya itu hanya satu keluarga, tapi di luar anak ya teman. Jadi kayak suaminya bermasalah, itu pasti istri juga kena, karena itu sudah saling satu keluarga. Nah, tapi kalau nanti pengajuannya hanya di anak, itu beda, itu bisa. Karena yang bermasalah suami istri. Makanya ada beberapa bank juga yang mungkin pertimbangannya mungkin menggunakan data istri. Mungkin istrinya itu nggak bermasalah sebenarnya, cuma kan suaminya bermasalah. Tapi kan kalau dicek checking itu kena dua-duanya, karena udah satu kakak sebenarnya. Cuma nanti kalau pakai data istri itu nanti suami hanya mendukung. Mungkin ada beberapa kebijakan dari pihak bank itu yang mungkin bisa lah meloloskan, karena mungkin kebijakan dari pengajuan itu sang istri sebenarnya, karena dia punya usaha yang lebih, bahkan bisa mungkin pendapatannya lebih dari suami sebenarnya. Cuman kan karena track recordnya suami ini yang jelek, tapi ada beberapa atau pertimbangan teman-teman. Tapi itu kan tidak semua bank untuk bisa seperti itu, karena ada kebijakan bank masing-masing itu beda-beda. Dan seandainya kok itu bisanya, kalau tidaknya tadi saya jelaskan karena track recordnya udah bermasalah seperti itu teman-teman. Jadi mau dibilang bisa atau enggak sih mas, sebenarnya itu masing-masing bank itu yang punya kebijakan sebenarnya. Kalau dari kami sendiri sebenarnya ya tahu kalau emang BCK itu nggak boleh sebenarnya untuk pengajuan. Tapi karena kan kita apa salahnya kita coba untuk mungkin bank itu punya pertimbangan, artinya dia juga punya usaha yang lebih, bahkan bisa untuk ngangsur. Cuma gara-gara masalah itu mungkin nggak bisa. Tapi kan kalau bahasa Jawa itu eman-eman teman-teman. Jadi wong konsumen ini juga bisa untuk mengangsur, kenapa enggak? Cuma karena track recordnya dulu bermasalah, jadinya itu yang mempersulit untuk pengajuan KPR seperti itu. Nah, jadi kalau untuk saat ini itu seperti itu teman-teman. Jadi yang saya tahu seperti itu. Tapi banyak yang data masuk ke tempat saya itu bermasalah biaya checking teman-teman. Jadi yang kadang yang kita untuk inisiatifkan itu kita menggunakan data saudara teman-teman. Nah, itu sebetulnya karena mungkin saudara sekandung ya, yang mungkin untuk perjanjian nanti untuk itu kan lebih mudah karena ada ikatan keluarga teman-teman. Jadi itu yang kadang kita untuk siasati untuk bisa pengajuan KPR di bank tersebut seperti itu. Jadi
Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau kita pakai data saudara itu lebih enaknya kita punya ikatan saudara, punya perjanjian antar keluarga sebenarnya teman-teman. Jadi ada beberapa konsumen saya menanyakan, saya ngasih solusi sebenarnya. Jadi menggunakan data keluarga atau adik ataupun kakak ataupun mungkin paman, seperti itu bisa. Jadi ini ada solusi teman-temannya. Kadang-kadang ada yang bisa mas nanti kalau pakai data paman ataupun nama adik saya, nanti kan bisa nanti pas waktu balik nama di nanti kemudian hari itu lebih mudah karena ada ikatan keluarga, dan itu pun lebih nggak ada terus nanti kalau ngambil ini minta seperti ini ya, biasanya enggak lah kalau untuk keluarga setahu saya. Jadi hanya membantu, sekedar membantu teman-teman. Kayak dari pihak yang dibantu mungkin mau ngasih itu kan di luar dari kewenangan saya, seperti itu. Jadi itu bisa beberapa seperti itu. Jadi menggunakan data saudara ataupun data ibu. Nah, jadi kalau yang bersangkutan anaknya bermasalah pakai data orang tua itu masih bisa. Asal nanti kalau orang tuanya ini masih mencakup untuk usia teman-teman. Jadi kalau Bank pun punya kriteria untuk maksimal usia untuk pengajuan KPR, seperti itu. Jadi maksimal usia itu nanti kan untuk produktif mendapat penghasilan teman-temannya. Jadi pertimbangan bank itu kan dengan usia segini itu masih bisa nggak untuk produktif untuk mendapat penghasilan lah, seperti itu teman-teman. Jadi pertimbangannya seperti itu. Mungkin jangka waktunya yang lebih pendek. Jadi tidak panjang seperti mungkin usia 30 ataupun 30-an ke atas lah, itu masih bisa untuk 10-15 tahun. Cuman kalau untuk yang orang udah berusia dari 50 ke atas itu paling maksimal 5 sampai mungkin bahkan sampai 8 tahun 7 tahun. Jadi nah banyak kalau untuk orang menggunakan data orang tua, apalagi orang tua punya usaha, biasanya maksudnya ke KUR teman-teman. Nah itu lebih enaknya seperti itu. Jadi dengan mungkin orang tua banyak yang punya usaha lah, seperti itu. Jadi kita menggunakan data orang tua, itu nanti pengajuannya biasanya KUR kalau punya usaha teman-teman. Jangan sampai menggunakan KUR tapi nggak punya usaha, itu yang nanti ketahuan bank juga, nanti bahaya juga. Jadi kalau dari masuk data yang di agen kami, jadi ada beberapa seperti itu. Konsultasi pun dari kami gratis teman-teman, tidak dipungut biaya. Jadi kalau teman-teman yang nonton video ini mau bertanya-tanya untuk masalah pengajuan KPR ataupun nanti mas aku punya kendala untuk BI checking itu seperti apa, bisa mas teman-teman. Jadi gratis, tidak dipungut biaya, seperti itu. Untuk kantor sendiri itu ada nanti di kolom deskripsi juga, nanti akan saya kasih alamat kantor, dan untuk kontak personnya juga ada, itu nomor saya sendiri. Karena ada beberapa teman yang bantu, mungkin kalau dibilang karyawan ya enggak, karena saya juga bukan siapa-siapa teman-teman, yang hanya punya usaha di bidang pemasaran seperti itu, yang karena saya mampu seperti itu. Jadi kalau menggunakan freelance saya, marketing saya itu kadang-kadang sama aja, nanti dia juga kontaknya ke saya, sama aja 2 kali. Mungkin kalau kontak saya sendiri kan langsung berhubungan dengan saya langsung, seperti itu. Jadi jangan suka-suka saja teman-teman, mau bertanya itu gratis, dan untuk dari kami sendiri untuk mengantarkan konsumen ke lokasi itu tidak ada dipungut biaya teman-teman. Jadi tidak ada terus nanti bayar atau ngupload video, tidak. Jadi dari kami sendiri itu gratis, tidak ada dipungut biaya sama sekali. Nah itu mungkin seperti itu aja teman-teman untuk penjelasannya. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun ada masukan bisa ditulis di kolom komentar. Jadi nanti bisa membantu kita saling sharing teman-teman ya. Jadi nanti kalau mau datang langsung ke kantor saya itu bisa, saya kasih alamat di deskripsi juga. Dan untuk kontak pesan saya itu ada langsung di kolom nanti teman-teman ya. Ataupun nanti di layar ini nanti akan saya ketikkan untuk nomor kontak saya. Itu langsung masuk ke WA saya langsung. Nah ini mungkin penjelasan untuk pertanyaan teman-teman yang menanyakan bisa enggak mas kalau BI checking, seorang yang kena BI checking itu pengajuan KPR seperti itu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan ke teman-teman semuanya, dan mohon maaf jika penjelasan saya mungkin ada keliru ataupun salah, karena itu juga saya menjelaskan dari pengalaman saya sendiri seperti itu. Jadi tidak baca ataupun pengalaman orang lain, itu pengalaman saya sendiri seperti itu. Dan terima kasih yang sudah mendukung video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada yang merasa tersinggung dengan percakapan saya. Mohon maaf, dan saya mohon untuk mendukung channel ini di channel Teguh Jaya Property agar bisa berkembang teman-temannya ya. Untuk terima kasih yang sudah like, yang komen juga. Jangan lupa di-subscribe teman-temannya ya, untuk supaya video ini tetap selalu berkembang, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa menyaksikan video selanjutnya dari saya. Seperti itu. Terima kasih. Sehat selalu, salam untuk keluarga.